Pemirsa, mobil pengantar makanan nyelonong menerobos gerbang dan menabrak barisan siswa SDN Kalibaru 01 pagi Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi korban di rumah sakit dan meminta pihak RS menangani korban secara maksimal. 21 korban menjalani perawatan intensif di RSUD Koja dan RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Mayoritas korban adalah siswa SD dan sejumlah guru. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para korban ditangani maksimal hingga pulih total. Pemprov Jakarta juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk. Sebelumnya, kepanikan terjadi sesaat setelah mobil pengantar makanan tiba-tiba masuk ke lapangan SDN Kalibaru 01 pagi Jakarta Utara dan menabrak sejumlah siswa. Para siswa dan guru tergeletak usai ditabrak. Puluhan siswa lain yang ada di lokasi panik melihat teman-temannya menjadi korban. Para guru berupaya menolong siswa untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Kami menyampaikan turut prihatin yang mendalam ya atas kejadian ini ya tadi pagi, dan tentunya hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya sampai saat ini. Dapat saya sampaikan, hal ini akan kita dalami ya, motifnya apa dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya tegaskan semua pengemudi di SPPG memiliki SIM. BGN juga akan menanggung pengobatan korban yang ditabrak mobil yang membawa MBG. Terima, sebetulnya sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Tapi ini karyawan atau lepas gitu Pak? Kalau driver yang tetap itu adalah relawan yang tetap yang direkrut oleh mitra. Kan ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra. Mekanisme rekrut tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Bahkan ya untuk driver khususnya wajib memiliki SIM. Ya, dan ini rekrutmen ini menjadi tanggung jawab mitra. Nah, ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu ya untuk melakukan pemeriksaan itu. Pak, konfirmasi ini bagaimana Pak? Pemirsa, bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menyatukan bangsa Indonesia. Bantuan pun diberikan dari seluruh penjuru Nusantara. Tiga 13 truk bantuan diberangkatkan dari kota Bandar Lampung. Truk ini membawa 3.000 kasur, pakaian, makanan, dan uang tunai senilai 350 juta rupiah berangkat menuju Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot menugaskan 3 pejabat untuk memimpin misi kemanusiaan ini. Di backup 36 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, BPBD yang siaga di garis depan penyaluran.
Dan ini semua kita berikan kepada seluruh masyarakat yang terkena bencana Aceh, Medan, dan juga Sumatera Barat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tangerang menyalurkan bantuan uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan melalui Palang Merah Indonesia. Membawa untuk tahap pertama kita bawa sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar dan kita mohon bantuannya ini akan diserahkan kepada PMI Pusat melalui PMI. Palang Merah Indonesia menerima bantuan bagi korban bencana di Pulau Sumatera. Kapal milik PMI pun berangkat menuju lokasi bencana dengan membawa bantuan setiap 2 minggu sekali. Samping itu juga kita menerima bantuan logistik dalam bentuk barang. Kita punya gudang sebelah menampung. Karena tiap 2 minggu kita harapkan karena kapal kita membawanya ke sana. Kapal sekarang ada di Aceh, Medan dan Aceh. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan air bersih. Stok obat-obatan pun sudah menipis dan sangat dibutuhkan para pengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa yang dibahas? Informasinya usai jeda di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan yang digelar di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan duka cita atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Putin juga berharap daerah terdampak dapat segera pulih. Ucapan ini disambut ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo. Bapak Presiden, teman-teman yang terhormat, kami sangat berbahagia melihat Anda di sini. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat. Pemirsa, guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, Pesta Beasiswa Rakyat Indonesia digelar di Jakarta. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan beasiswa bagi guru-guru di Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Gelaran Pesta Beasiswa Rakyat Indonesia digelar di Jakarta. Acara ini diikuti oleh beberapa instansi penyedia pendidikan. Pengunjung bisa menanyakan informasi terkait beasiswa yang tersedia di Indonesia. Tujuannya satu, untuk memastikan agar masyarakat Indonesia yang mau sekolah di luar negeri, yang mau mendapatkan beasiswa, mendapatkan informasi yang maksimal, mendapatkan informasi yang utuh, termasuk bagaimana kampus-kampus atau penyedia pendidikan itu dihadirkan. Pemerintah serius meningkatkan pendidikan di Indonesia. Sejumlah beasiswa diberikan untuk guru-guru di Indonesia. Guru-guru yang belum D4 atau S1, tahun ini ada 12.500 guru yang mendapatkan kesempatan studi S1 dengan sistem RPL yang mereka mendapatkan beasiswa 3 juta per semester. Total ada 150.000 beasiswa disiapkan untuk guru melanjutkan ke jenjang sarjana. Tim Liputan iNews melaporkan.